Salom, Horas, menjua-jua, jua-jua, jauh, salpe, salam keselamatan. Kita bertemu kembali dalam channel ini untuk menafsirkan apa yang menjadi evangelium untuk di Jumat Agung, perayaan hari wafatnya Yesus Kristus. Dan kiranya pertemuan kita dapat diberkati oleh Tuhan dalam rangka mengenang kematian Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita dengan membaca apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Filipi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku terkasih, mari kita baca Matius 27 ayat 45 sampai ayat 56 yang diberi judul Yesus mati. Mulai dari jam 12, kegelapan menutupi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian firman yang akan kita renungkan. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, lalu mengerjakan, melakukan perintah Tuhan di dalam perbuatan-perbuatan baik. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas firman yang telah dibacakan kepada kami. Hari ini kami mengenang kematian
dari Tuhan kami Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kami. Darahnya tertumpah membasuh kami, dan firman-Nya mengampuni kami, sehingga kami layak masuk dalam kerajaan surga dan menjadi pewaris surgawi itu. Kiranya kematian Yesus Kristus tetap bergema di dalam hati sanubari kami, dan maknanya menyinari kehidupan kami, sehingga kami benar-benar dapat mengaku Yesus adalah anak Allah, dan kami memberitakan kehendak-Nya. Dalam Yesus Kristus, sempurnakan doa kami dan kabulkanlah. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, peristiwa ini benar-benar menunjukkan bagaimana Yesus, anak manusia itu, benar-benar menderita dan menerima puncak penderitaannya dengan mati. Beratnya penderitaan itu, dia mengutip apa yang dikatakan dalam Mazmur 22 ayat 2, bahwa dia merasa ditinggalkan oleh Bapaknya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, katanya. Memang itulah penderitaan terbesar dan terberat bagi manusia, seperti ditunjukkan oleh Tuhan Yesus dalam mengemban penderitaan ini. Merasa ditinggalkan oleh Tuhan Bapa Surgawi kita. Karena apa? Karena kita merasa tidak ada teman untuk memikul derita yang ditimpakan oleh dunia ini kepada kita. Tapi mengapa Tuhan membiarkan Tuhan Yesus begitu? Kalau dia benar, atau Yesus benar anak Allah, sebenarnya para penyesah Yesus itu bisa saja ditiup dari langit sehingga berhamburan, berterbangan sampai ke laut Adriatik misalnya, bermatian. Tapi tidak begitu cara Tuhan untuk mengerjakan penyelamatan manusia berdosa dan mengalahkan sengak maut dan iblis pendusta itu. Tuhan rela menderita, menggantikan seluruh penderitaan manusia agar manusia bisa lega dalam perjalanan ini. Jadi dengan adanya penderitaan Tuhan Yesus ini, setiap manusia tidak punya alasan lagi mengatakan, Tuhan, penderitaanku lebih berat dari penderitaanmu. Tidak begitu. Paling, Tuhan, aku mencoba menapak mengikut Engkau menderita, sehingga kami terbebas memasuki kehidupan yang penuh kemerdekaan dan kebahagiaan. Alam menjadi gelap. Banyak memahaminya bahwa alam tidak menahan melihat penderitaan orang yang tergantung di salib itu. Tapi bukan itu artinya yang terdalam. Alam kembali kepada tabiatnya sebelum Tuhan menciptakan terang, diliputi kegelapan. Memang dunia yang jahat ini ingin membuat gelap seluruh
sendi kehidupan manusia. Coba bayangkan 3 jam gelap di Bukit Golgota. Itu bukan hanya sekedar gerhana matahari atau gerhana apapun. Memang benar-benar gelap. Dengan demikian Tuhan mau mengetuk diri setiap manusia yang hadir di situ, merindukan terang dari Tuhan. Dan itu datang. Setelah terang itu kembali, lewat 3 jam, artinya itu jam 3, barulah Tuhan Yesus menyerukan, La Eli Eli lama sabachthani. Dan kepada Yesus sendiri Tuhan menunjukkan bahwa dia beserta dia. Bapaknya menyertainya karena terang sudah kembali. Begitulah kita, sewaktu hidup kita gelap, bukan hanya 3 jam, 30 jam, 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun. Sempurna kegelapan itu, Tuhan tidak membiarkan kita di sana. Tapi beranilah kita menyerukan, Tuhan, Tuhan, jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Memang kutipan Mazmur ini seolah-olah melemparkan pertanyaan lagi. Tapi sebenarnya bisa dipahami sebagai kalimat permohonan, jangan tinggalkan aku. Dan ternyata Tuhan menyertai Yesus. Penyertaannya itu bukan membuang penderitaan itu, tetapi menuntun Tuhan Yesus mengakhiri penderitaan itu, bahkan mengakhiri hidupnya agar kembali ada hidup yang baru. Karena setelah berseru Eli Eli lama sabachthani, tidak berapa lama lagi Yesus berseru lagi, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku, lalu dia meninggal. Jadi Yesus itu meninggal sewaktu sudah dunia ini kembali terang oleh kehadirannya. Firman itu bercahaya lagi. Dan kematiannya itu bukan kematian yang begitu saja. Kematiannya itu menggetarkan dunia orang mati. Melalui gempa bumi dan kubur-kubur yang terbuka. Begitulah Tuhan bekerja menggetarkan dunia ini yang mau menelan kita, agar dunia meninggalkan kegelapannya. Coba bayangkan sekarang perang Amerika Israel melawan Iran, berusaha untuk menggelapkan dunia ini. Karena hampir tidak ada lagi minyak nanti untuk bikin terang. Tapi yakinlah Tuhan akan bertindak mengembalikan terang di dalam kehidupan umat manusia. Jangan putus asa. Jangan mengutuki. Yang penting bisa kita mengatakan, Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan nyawa dan kehidupan kami, dan pasti Kau tidak akan mati seperti Tuhan Yesus, tetapi kehidupan baru akan diberikannya. Itulah makna kita mengingat merayakan hari kematian Yesus Kristus, bahwa Yesus mati untuk memberikan terang, gantinya kegelapan dunia,
dan juga menghancurkan belenggu-belenggu kematian, yaitu belenggu kubur itu. Orang pihak sana selalu berdoa, lapangkanlah liang kuburnya katanya. Kita tidak usah berdoa begitu. Buka kuburan kami ya Tuhan, agar kami dapat bangkit. Dan kalau kita sudah bangkit, kita akan naik ke surga. Kematian tidak akan menelan kita lagi. Ya, karena kalau kita mati, ke dalam tangan Tuhan kita serahkan nyawa kita, dan Tuhan menepati kata-katanya, hari ini engkau bersama saya di Firdaus. Dan tubuh kita yang panah ini memang kembali ke tanah, tetapi kita diberi tubuh yang mulia, dan itulah yang berjalan-jalan di bumi sebagai manusia yang dibangkitkan oleh Tuhan. Dan memang tubuh kita yang bangkit itu tidak diperkenankan untuk dilihat-lihat oleh manusia. Tujuannya agar manusia tidak gempar, agar bisa tenang. Tapi yakinlah, kalau kau sudah mati, Tuhan membongkar kubur kematian kita melalui kematiannya, gempa bumi dan lain-lain. Peristiwa-peristiwa alam mengajak umat manusia mengenal Tuhan Yesus lebih benar lagi. Kepala pasukan dan para prajuritnya dalam ketakutannya, dalam pengamatannya tentang Tuhan Yesus yang tersalib itu, akhirnya mengaku benar-benar ini anak Allah. Pengakuan Yesus sebagai anak Allah itu tidak terlepas dari kepercayaan kita akan Trinitas. Bahwa kematiannya mengembalikan dia kepada Bapa menjadi satu. Dan tubuh yang fananya itu tidak lagi menderita, tapi diganti dengan tubuh kemuliaan yang bersama dengan Tuhan. Dan kebangkitannya nanti akan menuntun dia naik ke surga. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, mengaku Yesus sebagai anak Allah menuntun kepala pasukan itu untuk bertobat, dan pada perjalanan hidupnya dia menjadi orang Kristen yang sangat kuat, memberitakan Injil kebenaran dan Injil kasih Yesus Kristus itu. Kiranya kita juga begitu. Pengenalan kita akan anak Allah jangan sampai jatuh kepada tuduhan-tuduhan orang yang mengatakan kalian itu menyembah banyak Tuhan, katanya enggak. Kalian memperanakan Tuhan Allah, katanya enggak. Pengenalan kita kepada Yesus sebagai anak Allah justru menekankan bahwa Bapa dan anak adalah satu. Tangga dan anak tangga adalah satu. Bedanya, perbandingan itu, tangga dan anak tangga itu benda mati, tapi Allah Bapa dengan anaknya Yesus Kristus adalah pribadi yang hidup, bukan makhluk yang hidup ya, enggak. Oknum yang hidup, yang satu, yang kembali memberikan kehidupan baru bagi kita. Jadi kalau kita mengaku, aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, itu menuntun kita benar-benar mengenal Tuhan kita yang Maha Kuasa itu. Keesaannya luar biasa hidup, bukan seperti keesaan kelereng atau guli yang tidak bisa kecuali bulat-bulat begitu dan tidak berfungsi kecuali menjadi anak ketapel. Tapi Allah Bapa adalah pencipta langit dan bumi,
Anak Allah yang tunggal itu adalah juru selamat kita. Adalah diri Tuhan yang datang ke tengah-tengah kita untuk memberikan keselamatan kepada kita. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Justru di peristiwa kematian Yesus Kristus itu dinyatakan oleh Paulus, sungguh banyak perempuan di antara mereka Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Sedikitnya 3 perempuan ya. Mengapa itu perlu? Zaman Yesus Kristus mulai daripada kematiannya sampai kepada sekarang mengubah nasib manusia. Perempuan harkatnya ditinggikan. Mereka lah yang paling dekat kepada Yesus, yang menderita itu dan yang juga bangkit itu dan juga yang hidup sekarang. Makanya kalau kita penganut Kristen tidak mengenal tekanan-tekanan yang menindas perempuan. Mereka adalah perempuan-perempuan yang bertanggung jawab, bukan yang amoral. Justru perempuan-perempuan ini dinyatakan siapa-siapa mereka adalah Maria Magdalena yang mengurapi Yesus waktu hidupnya, Maria ibu Yakobus yang anaknya menjadi tiang gereja, Yusuf, bukan Yusuf suami Maria itu, saudara Yakobus lah itu, menjadi pemberita Injil, dan anak-anak Zebedeus ini, perempuan yang melahirkan anak Zebedeus menjadi perempuan yang terberkati karena anak-anaknya adalah bukan hanya anak-anak halilintar, tetapi menjadi pemberita Injil yang sangat luar biasa. Makanya hai perempuan, ingatlah kematian Tuhan Yesus Kristus telah mengangkat harkat kalian menjadi manusia yang benar-benar dibanggakan oleh Tuhan. Jangan rendahkan dirimu lagi. Jangan biarkan peraturan-peraturan agama atau peraturan-peraturan pemerintah merendahkan dirimu, menindasmu. Jangan biarkan. Bangkitlah. Kau menjadi tiang-tiang gereja, menjadi kekuatan-kekuatan untuk memberitakan Injil, memenangkan dunia ini bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyertai kita semua, memberkati kita semua yang mengenang hari kematian Yesus Kristus ini, dan ketahuilah kita berbangga hati karena kita bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Allah, sama seperti kepala pasukan itu, sehingga dunia bisa kita taklukkan, kita menangkan kepada Tuhan Yesus Kristus, bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita, amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas renungan yang sampai kepada kami, dan kiranya itu mendorong kami untuk terus menghormati Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kami dan memberi air suci dari tubuhnya untuk menyucikan kami. Terima kasih Bapa. Yesus sudah berada di surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Tuhan yang mengatur hidup kami, terserah kepada Tuhan kapan kami akan menempati tempat-tempat kami yang di surga itu. Dipuji dan dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita jangan lupa untuk mensubscribe, like, dan membagikan video ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih.